Ketemu lagi dengan Miss Lutfi di sini. Today we are going to learn about prohibiting. Hari ini kita akan belajar tentang prohibiting atau melarang. So let's see the material. Prohibiting atau berarti melarang. Itu bisa kita lakukan ketika kita ingin melarang seseorang. Mungkin ada teman yang ingin melakukan perbuatan yang buruk, lalu kita harus melarangnya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan beberapa kalimat. So here's the examples. Ada contoh ungkapan di sini. Yang pertama, don't go outside. Don't go outside. Jangan pergi keluar. Lalu ada contoh yang lain. You must not cheat. You must not cheat. Kamu tidak boleh mencontek. Nah, itu contoh-contoh melarang seseorang. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Pattern atau pola. Pattern ini digunakan di setiap kalimat. Jadi, kalimat itu mempunyai pola masing-masing. Untuk pola larangan atau prohibiting itu ada dua. Yang pertama menggunakan do not atau kita singkat menjadi don't ditambahkan verb. Jangan lupa ya, diberi tanda seru. Lalu, pola yang kedua adalah you must not verb atau infinitive. You atau subjek ditambahkan must not, lalu ditambahkan verb atau infinitive. Apa itu infinitive? Apakah kalian masih ingat? Infinitive itu adalah verb yang tidak ada tambahan s ataupun es. Jadi, verb yang tidak ada tambahan s ataupun es itu dinamakan infinitive. Nah, yuk kita lihat ada beberapa contohnya. Here the examples. The first one, don't go outside. Don't go outside. Nah, contoh yang pertama ini menggunakan don't ditambahkan verb. Verbnya apa? Verbnya adalah go. Don't go outside. Don't go outside. Lalu, untuk contoh yang kedua, don't pick the flower. Don't pick the flower. Jangan petik bunganya. Nah, di sini ada don't, kita tambahkan verb. Jadi apa kira-kira verbnya? Ya, verbnya adalah pick, memetik. Next, yang ketiga adalah don't cheat. Don't cheat. Jangan mencontek. Don't ditambahkan verb. Verbnya adalah mencontek. Cheat. Oke, untuk pola yang kedua, di sini ada contohnya. Kita rubah dari contoh yang sebelumnya, kita rubah menjadi pola yang kedua. Menggunakan you must not go outside. You must not go outside. Artinya sama ya. Kamu seharusnya tidak pergi keluar. Di sini verbnya adalah go. Lalu yang kedua, you must not pick the flower. Kamu seharusnya tidak memetik bunga. Masih sama. Verbnya adalah pick. Dan juga yang terakhir, you must not cheat. Kamu seharusnya tidak mencontek. Nah, di sini seperti yang tadi Miss Lutfi bilang, bahwa infinitive itu tidak ada tambahan s maupun es. Nah, jika sebelumnya di pembelajaran yang sebelum-sebelumnya kalian belajar tentang subjek he, she, is, yang jika yang ditambahkan verbnya berubah menjadi goes. Contoh, she goes. Nah, di sini itu tidak diperbolehkan. Jadi kita hanya menggunakan verb yang tanpa ada tambahan. Jadi, you must not go outside. Ini ya, infinitive. Oke, kita lanjut. Prohibition sign. Tanda larangan. Nah, di sini kalian pasti sudah pernah sering sekali melihat adanya tanda larangan P lalu dicoret. Apa artinya? Do not park. Oke, well done. Do not park artinya
dilarang parkir. So, how about this one? Ini tanda apa kira-kira? Ada orang yang bersiap mau berlari, nah, tapi dicoret, berarti dilarang. No running atau do not run. Dilarang berlari. Kenapa? Mungkin ada lantainya licin, jadi nanti takut terjatuh. Atau di tangga. Next. Apa ini? Ya, no cycling. No cycling. Dilarang bersepeda. Tanda ini mungkin ada di jalan-jalan besar yang berbahaya untuk pesepeda. Oke, next. Prohibition sign about no swimming. Dilarang berenang, no swimming. Kira-kira di mana ya kalian bisa melihat gambar ini? Di mana? Ya, ada di pantai. Di beberapa pantai itu ombaknya terlalu tinggi, jadi kadang kita dilarang untuk berenang di situ. Jadi akan ada gambar ini. No swimming. Next. Gambar apa? Gambar tangga. Iya, benar. Don't use ladder. Don't use ladder. Jangan menggunakan tangga. Nah, di sini tidak diperkenankan menggunakan tangga. Oke, next kita masuk ke bagian dialog. Di sini ada dialog tentang Ryan dan Bobby. So, everyone please repeat after me. Ulangi setelah Miss Lutfi. What are you doing? What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Bobby says, I'm feeding the animals. I'm feeding the animals. Aku memberi makan hewan-hewan. Don't feed them. Don't feed them. Jangan memberi makan mereka. Why? Kenapa? We are in the zoo. They have their own meals. We are in the zoo. They have their own meals. Kita ada di kebun binatang. Mereka punya makanan mereka sendiri. But it just snack. It just snack. Tapi ini hanya cemilan. Don't do it. They might get sick. Don't do it. They might get sick. Jangan lakukan itu. Mereka bisa jadi sakit. Alright. Oke. Baiklah. Let the zookeeper do it. Let the zookeeper do it. Biarkan petugas kebun binatang yang melakukannya. Oke, jadi dialog ini ada di mana tempatnya? Ya, very good. In the zoo, di kebun binatang. Nah, di sini Ryan bertanya kepada Bobby, apa yang Bobby lakukan? Nah, ternyata Bobby ini memberi makan hewan-hewan di kebun binatang. Lalu Ryan melarang dia dengan kalimat don't feed them. Don't feed them. Jangan memberi makan mereka. Nah, sebuah larangan itu pasti ada alasannya. Kenapa tidak diperbolehkan memberi makan hewan di kebun binatang? Ya, karena hewan-hewan tersebut bisa jadi menjadi sakit karena makanan yang kalian berikan tidak cocok untuk mereka. Nah, jadi untuk kalian yang berkunjung ke kebun binatang, please don't feed them. Jangan beri makan hewan-hewan di sana. Oke, next kita masuk ke question. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang harus kalian lakukan? Please prepare your utensil and your book. Siapkan peralatan kalian, alat tulis ya, dan juga buku kalian. Write down this prohibited sign both in English and Indonesian. Tulis
arti dari tanda larangan berikut, baik dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. Jadi, yang perlu kalian tulis adalah tanda larangannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke? Are you ready? So here we go. Number 1. What is it? Number 1. What does it means? Apa artinya? Okay, next. Number 2. What is it? What is it? Number 3. What is it? Number 4. What is it? Number 5. What is it? Number 6. What is it? Number 7. What does it mean? Number 8. What is it? Number 9. What does it mean? Number 10. What is it? Okay, I think that's all. Jika kalian memerlukan waktu lebih, if you need more time, please press the button pause. Kalian bisa tekan tombol pause atau jeda. Okay? I think it's enough for today. Thank you very much. Hopefully you will be understand about this material. See you next video. Goodbye.